Selamat datang di Robopod. Nah, kembali lagi dengan saya Zakinov Ramadan dan rekan saya. Dan saya Betano Febrianto. Oke, di sini kami mau membahas tentang KRI. Benar sekali. Nah, apa itu KRI, Mas Hafiz? Oke, sebelum masuk ke para guestar, di sini saya akan menjelaskan KRI itu sendiri ya. Nah, KRI itu adalah kontes robot Indonesia yang diadakan oleh Kemendikbud Riset untuk para mahasiswa-mahasiswa, dan ini diselenggarakannya tuh tahunan. Lalu untuk KRI sendiri itu ada 7 divisi. Pertama KRAI itu robot abu. Lalu ada KRTMI itu untuk robot tematik, KRSRI untuk robot SAR. Lalu ada KRSTI untuk robot tari. Ada KRSBI humanoid dan KRSBI beroda, yaitu berupa robot sepak bola, dan yang terakhir itu ada KRBAI atau robot bawah air. Nah, oke. Berhubung di sini sudah ada para guestar yang cetar ini, bisa perkenalan dari nama, dari divisi apa dan sebagai apa. Dimulai dari masnya paling pojok aja ya. Ya, perkenalkan saya Ali Subianto dari divisi KRSRI atau Robot SAR Indonesia. Jabatannya apa, Mas? Saya sebagai ketua dari divisi KRSRI. Oke. Sebelahnya? Masnya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan dari divisi KRTMI atau Kontes Robot Tematik Indonesia, yang mana di periode ini menjabat sebagai ketua divisi KRTMI. Oke. Sebelahnya? Ya, dan mengenalkan, nama saya Muhammad Rasid Anafi dari divisi KRAI atau Kontes Robot Abu Indonesia. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Abdullah, selaku ketua divisi KRSTI atau Kontes Robot Tentara Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi kita ini mengundang guestar untuk ditanya-tanya seputar tentang KRI. Kebetulan di UMS ada 4 divisi yang ikut kemarin. Nah, kita mau tanya kepada mereka karena mereka yang sekiranya tahu tentang KRI lah. Oke, jadi kita tanya satu-satu dulu ya. Yang pertama buat Mas Raffi, Ya, selaku ketua dari KRTMI UMS ya. Jadi apa itu, Mas? KRTMI itu apa sebenarnya? KRTMI itu singkatan dari Kontes Robot Tematik Indonesia. Indonesia. Nah, itu robotnya tuh, lobanya tuh gimana? Jelaskan robot tematik tuh kayak gimana? Robot tematik itu sebenarnya merupakan divisi baru, tapi lebih sekarang yang paling baru itu KRBAI. Nah, dulu itu KRTMI ada, pasti pertama kali dilombakan itu tahun 2019. Jadi pada saat itu tuh masih konsepnya robot tani, jadi ada menanam, membersihkan rumput sama panen. Nah, setelah itu kan ada corona. Oh iya. Nah, pada tahun 2020. Iya. Nah, itu konsepnya dirubah jadi robot kesehatan. Jadi kita cuma mendesain robot kesehatan itu gimana cara melindungi pasien tanpa ada kontak langsung sama manusia. Paham. Nah, jadi itu nanti presentasi ketika di nasionalnya. Nah, hasilnya penilaiannya dari presentasi itu sama desainnya. Kemudian untuk pada tahun 2021, 22, 23 itu konsepnya sama, jadi masih menggunakan RoboGame Digital Twin. Nah, kalau 21, 22 itu jam-jaman tahu tic-tac-toe atau SOS. ya, Kalau misal udah ada 3 koin yang terletak secara berjajar kan Iya. yang menang. Nah, terus untuk yang tahun ini agak beda. Masih sama konsepnya pakai RoboGame Digital Twin, cuma pada arenanya atau tracknya itu bedanya terinspirasi dari roda gigi planet. Roda gigi planet yang mana ada 2 bagian planet dalam sama planet luar. Nah, nanti kita itu suruh menempatkan koin yang di bagian dalam dulu. Nah, bagian dalam kalau udah selesai 3 koin terletak atau poinnya paling banyak, nanti baru boleh meletakkan koin yang di bagian luarnya, lingkaran luarnya. Cuma bedanya kalau di nasional sama di wilayah, itu kalau di wilayah cuma kita naruh 10 koin, kalau udah pas baru nanti diambil waktu tercepat. Kalau yang di nasional nanti itu meletakin 3 koin secara
memiliki sudut simetris 120 derajat. Oh. Kalau udah, nanti yang menang bakal bisa lanjut ke menempatkan koin yang di luar, yang di roda gigi planet luar sejumlah 4 membentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Berarti untuk robot hemat ini konsep dari tahun ke tahun tuh selalu berubah. Ya, cuma beda di mulai tahun 2021 nih. Ini mulai beda cuma di bagian tracknya, bentuk tracknya. Gitu. Oke, jadi lombanya kan kayak gitu Mas. Terus kan saya lihat nih Mas Raffi kemarin kan ikut, terus ini ikut lagi. Nah itu Kapan? tahun kemarin. Oh gitu. Iya. Nah terus tuh kendalanya saat race itu apa? Biasanya waktu Kalau- race-nya. Kalau dari robot kendala itu minim ya. Paling kayak rata-rata kan kita gunanya stick PS2. Nah itu minusnya kan kadang kalau kayak sinyalnya terganggu, Oh, iya. itu biasanya putus bentar. Nah kalau dari robot itu, nah kalau pada saat race itu lebih ke kayak human error lah. Oh, iya. Human error Iya, iya. antar kayak ngeblank strategi yang mau dibuat ataupun emang kayak strategi musuh lebih bagus. Jadi kayak lebih ke humannya. Oke, paham ya teman-teman ya buat KTMI. Nah, tuh. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Karena tadi udah dari KRTMI bisa sekarang tuh KRS RI. Untuk KRS seri sendiri kan singkatannya itu kontes robot SAR Indonesia. Untuk sebelumnya sebenarnya itu kontes robot SAR itu pengganti dari kontes robot pemadam api Indonesia. Jadi tahun 2020 itu kontes robot SAR itu belum ada, jadi namanya itu kontes robot pemadam api Indonesia. Jadi tahun 2020 itu misinya itu sama sekarang itu beda. Untuk tahun 2020 itu misinya itu hanya memadamkan lilin. Jadi lilinnya itu kan dinyalain, nanti robotnya otomatis mencari titik apinya, kemudian dipadamkan. Kemudian setelah itu tahun 2021 itu namanya dirubah jadi kontes robot SAR Indonesia. Jadi misinya itu nggak hanya memadamkan api, tapi juga menyelamatkan korban. Jadi ada 2 misi pada tahun 2021 itu ada pemadaman lilin dan juga penyelamatan korban. Kemudian di tahun 2022 kemarin misinya juga sama seperti tahun 2021, tapi hanya rintangannya aja yang diubah. Jadi tracknya itu berubah tiap tahun. Kemudian setelah itu pada tahun ini tahun 2023 untuk yang pemadamannya itu dihapus, jadi hanya fokus untuk penyelamatan korbannya saja. Jadi misinya cuma ada satu, yaitu penyelamatan korban, tapi untuk rintangannya itu juga diubah tracknya itu. Mungkin itu saja dari KRS. Jadi untuk beberapa tahun terakhir itu konsepnya sama, cuma nyelamatin korbannya doang, tapi cuma tracknya aja ya yang tiap tahun ganti gitu. Ya, tracknya itu berubah-ubah. Nah itu yang dinilai itu apa Mas? Kalau dari lombanya itu sendiri? Untuk yang dinilai itu penyelamatannya itu harus berapa banyak yang bisa diselamatin, sama misal semua misinya berhasil itu nilainya itu dapat bonus waktu, jadi cepet-cepetan. Setelah poin yang didapat nanti misal misinya selesai semua, nanti didapatin bonus waktunya itu. Boleh diminum nggak, Mas? Boleh, silakan. Oh, ini yang bagus. Boleh diminum. Ya, Udah disiapin, silakan diminum. daripada nganggur. Oh, gitu. Nah, terus Mas, sama kayak pertanyaan buat KRTMI tadi. Jadi kendala yang dihadapi pas race itu apa biasanya? Pas hari-harinya itu. Oh, untuk kendala sih, untuk pas wilayah kemarin tuh sempat panik. Kan itu sebelumnya itu kan belum pernah trial menggunakan timer, jadi waktu free try itu panik karena belum pernah mencoba itu. Oh, jadi panik gitu. Iya. Banyak yang nonton juga jadi agak Oh. Nah, gini Mas. Penonton yang banyak itu sebenarnya membuat mas-mas itu tuh takut apa semangat asli? ya ada semangat tapi ada juga dredeg ya itu. Oh iya ya. Oke, sama. Oke. Jadi itu untuk KRSRI ya. Terima kasih Mas Aldi telah menjelaskan. Nah, sekarang kita menuju ke KRSTI.
Oh, ada Mas Taki ya. Bisa dijelaskan itu robotnya gimana dan lombanya tuh kayak gimana? Jadi untuk divisi KRI sendiri kan panjangan dari komunitas robot sementara ya. Ya, robot sebentar. Jadi untuk komunitas sendiri itu dia mengacu di tempatnya di mana. Kalau misalkan tahun ini kan kita tempatnya di Semarang. Nah jadi untuk tarifnya itu mendapatkan dari ciri khas dari kota Semarang aja. Dari tuan rumahnya nasional. Ya. Oh, ya. Tahun kemarin juga kita sesuaikan dari tarifnya. Jadi tiap tahun itu berbeda, perbedaannya ada di Jenis tariannya. Nah, untuk tari itu jadi mungkin penilaiannya itu dari gerakan seperti apa, terus misalkan kelancaran robotnya di jalan terus mungkin di tiap zona kan ada beberapa zona di tracknya. Iya. Nah nanti tiap zona itu ada poin yang bisa Ada punya sendiri gitu ya. Terus buat kendalanya Mas. Kendala misal entah pas hari hanya atau sebelum hari hanya tuh biasanya yang terjadi itu apa? untuk tahun ini ya kendala itu kemarin itu kita sering ini apa namanya jadi penggerak tangan atau set tangan Oh iya, seperti tangan. dia sering mati atau sering error lah jadi kita harus set ulang set all supaya bisa kita gunakan secara normal terus untuk bagian kaki itu masih ada masalah di kayak mencari titik seimbangnya di mana kadang robot waktu kita rest itu masih Jatuh. Itu. Terus lanjut ke KRI ya. Sebenarnya Mas jelasin KRI itu apa, robotnya gimana. Untuk KRI kita singkatan dari Robot Abu Indonesia. Bisa dibilang Robot Abu Indonesia itu divisi baru ya di UMS karena baru mengikuti tahun ini. Untuk konsepnya tersendiri robot Abu itu ada dua jenis yaitu ER atau robot gajah dan kemudian ada RR robot kelinci. Kalau konsepnya itu seperti tanding antara dua tim. Untuk robot gajah itu di level paling bawah yaitu zona datarnya. Kemudian robot kelinci itu bisa naik ke panggung di atasnya. Oh, berarti ada panggungnya. Iya, ada panggungnya. Kemudian untuk lombanya tersendiri itu menggunakan koin seperti cincin Ya. yang dilemparkan ke ringnya itu tinggi, menjulang tinggi antara jarak 2 meter kurang lebih. Itu tandingnya itu kalau di tingkat nasional itu dengan kecepatan. Artinya antara cepet-cepetan gitu Mas, antara Pakai tim waktu. ya pakai waktu. Waktu yang diberikan itu 3 menit. Menit antar tiap tim. Ya antar tandingnya itu 3 menit. Untuk koinnya itu cepet-cepetan, jadinya untuk pemasukan koin ke ring itu berlomba-lomba itu. Berarti lemparing nih kayak yang di pasar itu malam itu nggak sih Mas? Ya kurang lebih seperti itu, tapi pakai robot gitu. pakai Ini robot, pakai robot. lemparnya ke atas, bukan ke bawah. Terus waktu kan ini divisi baru, pasti Ya. adalah kendala. Soalnya yang udah lama pun juga ada kendala. Nah, itu bisa dijelasin kayak apa untuk kendala itu? Untuk kendala KRI tersendiri itu banyak ya Mas, kurang lebihnya di komponen-komponen atau motor seperti itu. Untuk pembuatan robotnya tersendiri banyak kendala untuk apa itu namanya Mekanik ya. ya untuk mekaniknya kekurangan jadinya untuk robotnya itu yang dipakai regional kemarin itu hanya satu dan untuk robot yang satunya besok dikebut buat ikut lomba nasional insya Allah ya, kurang lebihnya seperti itu. Sebelum lebih jauh. Nah, tadi kan ada beberapa robot tuh dari KRTMI, KRSTI, KRAI sama KRSRI. Itu dari KRTMI kan pakai stick. Nah,
dari 4 robot itu semuanya pakai stick PS kayak gitu atau gimana sih? Ya, bisa dijelasin dulu Mas. Robotnya KR seri kayak gimana? Itu atau mungkin dilepas atau pakai apa gitu buat kontrolnya? Apa pakai Untuk KRS seri sendiri itu robotnya itu bergerak semua itu otomatis pakai sensor semua, jadi nggak pakai joystick. Jadi tinggal mencet start itu langsung menyelesaikan semua misi yang ada. Oh, berarti nggak ada human error kayak RTMI kayak gitu ya? Mungkin kalau di KRS seri itu program error bukan human error. Ya, pasti di program langsung gitu ya. Cuma Ya. pencet jalan. Oke. Oh, tadi sudah ya? Oh, sudah. Oke, siap. Untuk Kalau kalau Abu gimana? Untuk robot abu, kendalanya tersendiri hampir sama seperti KRTMI karena menggunakan joystick untuk mengontrolannya. Antara human error, sinyal, dan bagian motor itu cepat panas itu Mas. Karena untuk motor abu tersendiri, untuk torsinya itu besar dan ampernya juga besar. Dengan 2 kali pemakaian saja udah mulai panas. Itu kendalanya. Jadi kalau KRA itu pakai feeling juga ya? Kan lempar ring kayak gitu. Ya, untuk tahun ini itu pembuatan robot itu pelemparannya itu pakai apa tadi namanya? Feeling juga, feeling. Ilmu bejo. Iya. Sekali Untuk tarik itu kurang lebih sama kayak saat, cuma dia udah diprogram, jadi kita tinggal pencet tombol start, robot udah jalan. Oke. Nah, terus tadi kan bahas robot nih. Robot itu kan dibuat dan diprogram ya. Nah, itu butuh waktu berapa lama sih buat bisa digunain waktu hari HKRI? Butuh berapa lama kira-kira dari Masnya dulu? Kalau robot besar sendiri kan robotnya pakai tahun kemarin ya. Cuma di apa itu desainnya cuma yang dirubah. Jadi mungkin untuk perubahan desainnya itu kemarin memerlukan waktu sekitar 1 bulan ya. 1 bulan sudah jadi. Karena kalau sekarang kan untuk cetak body kan sudah ada mesinnya sendiri, dibelinya di lab. Oh iya. Tahu. Oke, berarti cuma desainnya aja ya Mas ya berarti ya. Soalnya pakai tahun kemarin. Kalau programnya diganti diupdate terus apa gimana Mas? Programnya itu juga diganti menyesuaikan tracknya juga. Jadi juga berubah programnya. Oke. Nah, silahkan untuk Partene gimana? Butuh waktu berapa lama kira-kira untuk robot? Ini udah lama sih, 4 bulan. 4 bulan. Soalnya karena kita keterbatasan dana, jadi mungkin dana turun. Oh iya, tahu. Oh iya. Jadi malahan untuk dana bisa cepat cair. Iya. Amin. Amin. ini semua di musim memerlukan Betul sekali. bukan hanya karena ini. Doa kita semua. Iya. Oke, untuk robot Abu gimana? Butuh waktu berapa lama nih? Kan divisi baru kan, pasti Ya. buat dari nol kan? Ya. Nah itu butuh berapa lama? Ya, sama seperti tadi, kurang lebihnya 4 bulan. Dan menunggu dananya cair itu baru mulai progresnya besar-besaran. Karena untuk membeli komponen-komponen itu uangnya nunggu dana cair. Oh iya. Soalnya jumlahnya besar juga. Oke, untuk KRSTI? Kalau dari garis itu lebih ke ini sih, nunggu rules booknya keluar. Oh iya. Terus kan kita tahu temanya kayak gimana, terus gerak tariknya apa aja, terus tracknya juga yang perlu disiapkan apa aja. Nah, mungkin dari mulai rules book keluar itu kita mulai menyesuaikan dari yang udah bisa sebelumnya sama setelah menyesuaikan rules book. Nah itu berapa lama Mas dari awal sebelum KRI sampai ke hari HKRI itu kira-kira berapa lama? Kalau rules book keluar tuh Februari. Februari. Ya 4 bulan tadi. Oh 4 bulan. Oh 4 bulan. Lebih 4 bulan. Berarti hampir sama semua ya? Ya cuma robot Abu aja yang agak mulai dari nol agak ngebut lah. Oke. Ayo guys. Minum dulu. Di sini kan ada ketua-ketua dan anggota. Ketua. Iya, Anggota ketua depan. Jadi kan ini
mayoritas juga ketua. Tuh gimana sih caranya buat membimbing timnya dari masing-masing tim agar bisa kerjasama nih terjalin terus kompak dan yang pasti tuh bisa apa ya membuat tim tersebut bisa maju lah. Ada yang mau jawab duluan nggak? Ya boleh nih, nggak harus dari sana terus kan dari gantian. Usul siapa? Oh, Mas Raffi sih. Yo, Mas Raffi. Aku yang bisik mau. Mas Taki dulu. Mas Taki dari dulu. gantian dari sana. Tadi supaya timnya kompak ya. supaya timnya kompak itu kalau dari aku sendiri ini sih kayak menerapkan prinsip supaya timbul rasa inisiatif dari mereka. Jadi mungkin aku lebih banyak memberikan kayak contoh gimana sih datang itu jangan telat. Mungkin dari hal kecil gitu misalkan hal yang perlu disiapkan pertama kali misalkan dan itu apa kalau dari KSD sendiri itu aku biasanya ngasih cara sebagai terus menyiapkan track mungkin atau mungkin menyiapkan box untuk nanti kita akan peralatan di KSD ini. Nah, terus harapannya tuh supaya mereka misalkan sudah datang udah mulai ya tapi kalau nggak pada aja mereka udah disiapin duluan. Nah dari situ harapannya supaya mereka timbul rasa inisiatif setelah misalkan nanti dia datang duluan apa yang harus disiapkan dia tahu. Dari aku itu. Mas Raffi mungkin kita melompat jangan selalu melompat. Oke. Sama. Enggak, pasti beda. Pasti beda. Enggak mungkin sama. Oke. Kalau aku itu nih nyuruh anggota aku itu untuk datang semua dulu. Nah setelah datang semua tuh ya kalau misal itu kan kita mulai riset itu kan udah lama sebelum produk keluar kan. Jadi ada waktu santainya. Jadi kayak lebih ke santai dulu, lebih ke ya banyak bercandanya sama ada belajarnya juga buat riset-risetnya itu. Jadi kenapa kata buat gitu pada awal-awal biar nanti kayak antar sesama anggota itu udah deket gitu loh, bercanda udah enak, mau tanya apapun kan pasti enak gitu loh, enak terus nggak canggung. Kalau misalnya udah stuck kan nanti bisa dibantuin, mau minta tolong. Nah dari situ kemudian sama ya gimana caranya anggota itu datang semua. Soalnya karena robotnya kecil, itu kan misal semuanya datang kan belum tentu kerjain. Tapi kan barangkali kalau kita butuh di situ kan ada orangnya. Tapi kalau misal kayak wajibnya itu kurang, nanti takutnya ketika butuh nggak ada orangnya gitu. Ada gitu. Tuh. Selanjut ke Mas Aldi. Ayo. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu bagaimana sebagai ketua itu membimbing tim biar bisa bekerja sama gitu. Kalau dari saya sendiri sih dari Karsar itu risetnya itu tak buat santai tapi bertanggung jawab, jadi nggak terlalu menekan itu loh. Jadi kamu boleh santai tapi harus jadi, misal program atau membuat desain itu nggak tak kasih terlalu tekanan itu loh, jadi bisa mikir dengan tenang tanpa beban itu loh. Jadi tetap bisa santai tapi harus jadi gitu loh. Mungkin begitu sih dari Maksudnya enggak kayak di oya yang gawe tapi langsung Tapi- pokoknya jadi boh WP apa pokoknya jadi gitu ya. ya. Ternyata berbeda-beda dari tiap Iya. ketua ini. Terus untuk Abu kan ketuanya ini berhalangan hadir. Nah, Ya, ini kan benar. ada yang bertanya. Terus Wah, mungkin ajarannya tuh kayak gini. Kemarin ketua nih caranya buat bikin para anggota sering datang tuh gimana? Untuk kemarin bikin seperti kesepakatan bersama, bikin challenge gitu loh mas. Kalau yang datangnya melebihi batas waktu yang ditentukan, itu disuruh membawa makanan itu seperti itu. Untuk kalau kemarin kan seperti itu. Agak lain. Agak lain ya, Pak. Agak lain. Tapi hasilnya gimana? Lumayan. Banyak yang telat. Banyak makan. Alhamdulillah kenyang. Ya. Ya, masuk akal. Boleh nih. Oke. Nah, terus apa lagi ya?
eh ini nih Bang, ini kan eh, selain jadi ikut KRI kan juga kuliah juga kan, iya kan, masih Iya. kuliah kan. Nah, eh, kalau ikut KRI kan pasti dapat benefit banyak lah, tapi tolong disebutin benefitnya tuh apa aja yang menurut mas-masnya itu paling berkesan. Maksudnya kalau misal kuliah kan mungkin cuma teori doang, cuma doang. Nah, kalau KRI kan bisa dapat banyak hal kan. Itu yang mungkin mas-masnya syukuri banget masuk KRI itu apa? Tuh, dimulai dari Mas Rasid dulu bisa. Oh ya. Apa tadi? Baru aja dibacakan. Benefit yang apa ya? Yang paling benefit lah menurut masnya pas masuk KRI. Yang paling benefit saya masuk KRI. Kebetulan saya itu baru masuk di tim KRI tahun ini ya. Iya. Benefit yang saya ambil itu banyak sekali mas. Seperti saya mengenal orang-orang baru yang bisa mengajarkan saya tentang apa itu robotika, dunia robotika dari itu. Dan kemudian benefit lainnya apa ya? Bisa dibilang saya bisa belajar di KRI bagaimana cara mengatur waktu dan bagaimana cara untuk mempelajari hal-hal yang belum saya mengetahuinya. Ada lainnya nggak? Kayak Oh, iya. banyak makanan. Wah itu, Kan tadi banyak yang telat, banyak makanan. ya semakin banyak makanan. Oke, gitu ya. Oke, ini harus beda-beda ya. Jangan template, jangan template. Iya. Tidak Iya. Maksudnya agak tembet-tembet amat lah. Gitu. Oke. Terus, siapa lagi ya? Ada yang mau duluan biar dapat jawaban dulu maksudnya. Mungkin Mas Raffi. Taki. Ayo Mas Raffi. Iya, Mas Raffi dulu. Ayo Mas. Ya kalau benefit sih untuk masalah lebih bisa mengatur waktu pasti iya, karena kita nggak cuma kuliah. Iya. Nah, terus pengalamannya tuh kalau kita bisa lomba dan itu kita bisa rest walaupun kita nggak mikir hasil dulu ya, tapi itu kayak ada suasana baru, pengalaman baru yang mana kalau misalnya kita kuliah aja ya flat gitu loh. Nggak dapat itu. Ya gitu. Jadi ada pengalaman baru ketika kita ada di perlombaan. Setelah itu kan saya lebih suka di elektronika mekanik. Nah, di elektro diajari elektronika mekanik bagaimana kita merangkai terus buat sebuah wiring diagram. Tapi kayak itu kan karena kita tuntutan perkuliahan. Nah, kalau di sini kan karena tuntutan perlombaan dan ada dana dari kampus yang mewajibkan kita untuk jadi rapotnya itu. Jadi kayak kita punya TK sendiri buat belajar gitu, belajar elektronika mekanik gitu, merangkai desain PCB terus cetak dan masangnya. Jadi kayak ada menambah skill baru. Oke. Jadi lebih ini ya, dapat ilmu lebih banyak dan Ya. ada rasa tanggung jawab Ya, buat betul. menyelesaikan itu. Oke, masuk. Jawabannya sangat bagus. Oke, kemudian salah. Terus untuk Mas Taki, apa nih? Benefit paling benefit? Mungkin untuk tahun ini ya selaku ketua itu benefitnya Bisa memberitahukan ya, Bisa memberitahukan. enggak. Wih. Ini nih kayak bagaimana rasa melatih tanggung jawab sebagai ketua tuh mungkin harus mengiring anak buahnya supaya ini kan apa namanya suasana perlombaan. Jadi kita bermain dengan waktu supaya robot itu jadi dalam jenjang waktu yang sudah ditentukan itu bagaimana caranya itu. Terus melatih juga apa namanya, kita kan di sini kuliah juga, melatih gimana ya, manajemen itu supaya kita misalkan ada tugas kuliah sama tuntutan riset. Nah dari situ kan kita mikir gimana sih caranya supaya bisa jalan, tugas bisa jalan. Kalau misalkan contohnya misalkan kita lagi jamnya riset, kita apa ya, pokoknya jangan sampai ego kita tuh muncul untuk misalkan mengejar tugas dan apa membuat teman-teman kita tuh jadi kepengen masnya kok ngerjain tugas, lebih bisa gimana kayak
intinya gitu sih, lebih banyak bagaimana kita tuh manajemen. Oke. Untuk Mas Aldi gimana? Udah temu Mungkin jawaban? kurang lebih sama-sama. Tapi lebih spesifiknya kan saya kebetulan juga di program di KRS hari ini. Mungkin untuk dari program sendiri itu di praktikum kan sebenarnya juga sudah ada program. Ya. Tapi kan di praktikum itu hanya dasar-dasarnya aja. Mungkin kalau di KRI ini programnya itu bisa lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi bahasa yang digunakan untuk program. Ini seperti itu. Berarti benefitnya yang paling menurut Mas Aldi paling berkesan tuh itu ya ilmunya yang Ya, didapat itu ya. Karena tanggung jawab tadi, tanggung jawab buat lombanya itu jadi harus mau nggak mau harus belajar biar oh ya. Oke, keren-keren jawabannya. Oh, ini aja. Itu kan kemarin habis carry wilayah nih. Udah lomba, udah selesai lah. Itu dari masing-masing divisi untuk hasil dari apa? Carry wilayah kemarin gimana? Ya, gimana? Dari Mas Aldi dulu. Untuk kemarin kan untuk hasil dari SRI untuk wilayah itu mendapat nomor 4, jadi hanya juara harapan. Sebenarnya itu kurang maksimal, masih bisa lebih lagi sebenarnya. Mungkin kurang percobaan atau kurang material dari SRI. Oke, oke. Untuk KRTMI kemarin? Ya sama, alhamdulillah kita dapat juara harapan karena nomor 4. Oh, sama. Oh ya. Itu kira-kira bisa kayak tadi kan udah diperkirain. Kira-kira itu harusnya bisa lebih, cuma Harusnya karena bisa. Nah, itu apa Mas? Kalau boleh tahu. Apanya apa? Kalau kalau bisa harusnya kan bisa juara nih. Oh, Tapi oke. kalau mungkin yang kekurangan kemarin tuh apa misalnya? Ya karena kekurangannya itu terlalu lama kita proses buat robotnya itu, jadi kayak waktu latihannya Oh kepotong. ya, oh ya tahu. Oh, paham. Soalnya ya. Untuk dapat abu gimana kemarin? Untuk kemarin alhamdulillah robot abu atau KRAI WMS bisa lolos ke tahap selanjutnya yaitu tahap nasional, Mas. Iya. Oh, oke. Berarti lolos Keren ya. sih. Gua baru robot pertama Iya. tapi udah Baru bisa dari dapet. nol. Iya. Oke. Untuk dari KRSTI, gimana Mas? Untuk kemarin? Dari garis tadi belum ini ya, belum bisa untuk lolos ke nasional. Tapi setidaknya dari beberapa pandangan orang lain itu ada perbedaan. Iya, saya juga memandang seperti itu. Keren banget. Semangat. Semangat. Oke. Nah, terus persiapan yang akan dilakukan untuk kedepannya itu apa dari masing-masing divisi ini? Karena ada yang Tadi lanjut, tiga divisi kan yang lanjut. itu apa? Sip. Ya dari situ dulu ya gantian. Saya dulu ini. Ya udah. Untuk persiapan selanjutnya itu lebih ke penyempurnaan robot aja sih. Dan untuk latihan joggingnya itu panjang. Diperbanyak gitu ya latihannya. Iya. Oke. Untuk KRTNI? Kalau dalam waktu dekat ini itu penyempurnaan robot. Oh ya. Pada bagian gripper lah. Oh ya. Lalu kemudian nanti sisanya pokoknya full latihan sampai hari H. Oke. Untuk KSRI gimana? Untuk KRSRI kan untuk track nasional itu kan ada 2, jadi di mirror. Oh, Kemarin baru selesai buat tracknya, jadi untuk selanjutnya itu membuat program untuk track yang satunya. Jadi di sebelah track kedua itu baru dibuat program untuk nasional. Jadi fokusnya di programnya. Mas ini pertanyaan pribadi saya ya. Ini kan kalau wilayah kan di sini kan buat track sendiri. Nah kalau wilayah kan di sini kan buat track sendiri kan. Nah itu kalau misal nasional berarti tracknya dari sana. Iya. Oh, misal ini nih, tracknya kan baru di sana kan. Ya walaupun sama, cuma kan yang buatnya nggak kita. Itu kadang ada bedanya nggak sih, Mas? Ya, Apalagi kalau pasti ada bedanya sih. Kan ya, itu berpengaruh buat robot nggak? ya kita kan buatnya nggak presisi 100% itu loh.
Jadi pengalaman dari tahun kemarin juga kan ukuran treknya waktu di sini sama di lapangan kan berbeda. Jadi mempengaruhi gerak robotnya, jadi error kemarin itu. Berarti sampai sana nanti kalau misal amit-amit beda, berarti program lagi gitu. Mungkin hanya kalibrasi aja. Oh, iya. Penggunaan program. Untuk robot yang lain gimana Mas? Ya kalau perbedaan pasti ada. Apalagi kita menggunakan digital twin yang mana nanti itu kayak lapangannya hijau semua, green. Oh ya. Jadi kayak penyesuaian ke joli pada arenanya. Mas Raffi mau nangis tuh. Gas. Pelan-pelan. Aduh, tenang. Untuk aku belum tahu ya, soalnya baru pertama ini ya. Iya, baru pertama. Oke. Masa? Sama, tapi hanya saja tidak digital free. Tracknya nyata. Oke. Ya, Mas, mau tanya lagi nggak? Cukup aja. Udah, wis. Oh, lagi. Oh, lagi. Oh, oke lagi nggak apa-apa, gas, los. Sampai besok gas. Oke, gini nih Mas. Tadi kan pada bahas benefitnya tuh kan bisa membagi waktu kan. Nah, ini tips and trick membagi waktu. Ini sebenarnya pertanyaan klasik, cuma banyak teman-teman yang nggak bisa melaksanakan ini gitu loh. Padahal kalau makrab, kalau rekor, kalau sarasehan, pasti pertanyaan itu ditanyakan kepada demisioner maupun orang-orang yang sekiranya bisa. Cuma saya masih melihat banyak teman-teman yang tidak bisa manajemen waktunya itu antara membagi perkuliahan dan KRI-nya. Nah, itu tips and trick dari mas-masnya tuh gimana? Kalau misal mas-masnya masih gak bisa bagi waktu nih, coba mas-masnya pasti kan pernah lihat seseorang yang bisa berbagi waktu kayak gitu kan. Nah, itu bisa dijelaskan di sini coba. Mungkin dimulai dari Mas Taki. Ayo Mas Taki. Tahu paling habis. Di sini yang paling bisa berbagi waktu Mas Taki ternyata. Iya. Yang lainnya? Aja. Oke, Mas Taki gimana Mas Taki? Kalau dari aku sendiri sih mungkin yang paling ini itu ya pakai praktikum. Maksudnya yang lebih banyak menyita waktu untuk perkuliahan itu Iya, pasti di lapangan. iya benar-benar. Kalau dari aku sendiri itu intinya ya sebenarnya sifatnya sama. Maksudnya ada rasa malas tuh pasti ada timbul. Tapi gimana caranya supaya laporan itu selesai, tapi tidak mengganggu KRI. Misalkan KRI itu tidak terganggu selama selesai. Caranya yang mungkin kayak setiap waktu yang kita punya, maksudnya sekecil apapun waktu yang kita punya itu jangan sampai disiakan. Misalkan laporanku masih kurang poin A, poin B, poin C, dalam kerjain poin A dulu. Jadi aku nggak apa ya sekaligus langsung selesai, tapi sedikit lebih sering kayak gitu. Berhasil Mas. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Soalnya saya lihat Mas Taki tuh di masjid, di lab, jadi aslab, iya. Kakek bunjin. Kalau malam di sini, Tetap sih apa yang namanya kayak gitu tuh tetap capek ya. Nah, kita di sini harus aktif, di masih juga harus aktif juga, di lab juga harus aktif. Tetap capek. Terus kadang-kadang kalau lagi bener-bener lagi kosong tuh bawahnya udahlah istirahat dulu. Tapi karena ada tuntutan untuk mengerjain laporan ya mesti sedikit. tapi istirahat juga perlu ya Mas. Perlu, tetap perlu. Oke, gitu. Mas Wahnya, ada yang mau nambahkan? Mungkin Mas Raffi. Ini sudah mewakili. Sudah mewakili. Sudah mau gini. Ya, oke. Jadi seperti itu ya mungkin. Soalnya ya sering dijawab sih. Waktu banyak acara tuh pasti ditanyakan. Cuma karena ini kan ketua-ketuanya sama anggota yang sering riset soalnya si Rasid. Jadi saya tanyakan. Gitu sih. Laporan aman sih. Alhamdulillah. 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 Lumayan terkadang. Lumayan cederan. Nah, apa? Udah? Mas? Mungkin ini sedikit pertanyaan ya enggak? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari masing-masing divisi itu harapan untuk kedepannya bagaimana? Untuk
divisinya sendiri. divisi masing-masing dan gear sendiri. Dan untuk tim juga mungkin ya harapan kedepannya lah. Mungkin ada impian-impian apa, harapan-harapan Yang apa ingin gitu. dicapai kan. Ya, bisa disampaikan, bisa melihat kamera gitu. Siapa tahu anggotanya lihat terus terenyuh gitu kan. Ya, langsung nangis, besok dijajanin. Kayak enak nangis enggak sih? Oh, dibully dia. Dibully Dibikin dia. stiker. Apa Nah itu? itu yang ditakutkan itu. Apa Mas itu? Mas Aldi. Ya Mas Aldi. Mungkin harapan KRSRI untuk kedepannya sih, kan KRSRI belum pernah juara nasional, mungkin tahun ini bisa naik podium di nasional. Amin. Maupun juara 1 dan juga juara kategori juga, karena ada kategori. Dan untuk kedepannya lagi mungkin bisa terus berkembang lagi lah untuk KRSRI sendiri. Amin. Untuk Mas Kavi, urutnya Mas. Sama sih, maksudnya kita kalau juga tahun kemarin udah pernah juara wilayah sama nasional, cuma ngerasain podium 1 itu belum pernah sama sekali. Dan dari kita semoga untuk prestasi itu bisa lebih meningkat dan mendapatkan juara kategori. Minimal itu bertahan, kita tetap di podium juara, tetap di podium juara. Terus selain itu semoga untuk tim KRTM ya itu tetap jaga kekompakan, jaga semangat riset. Dengerin. Soalnya nek misal itu lewat, ya udah harapan podium tuh nggak bakal dapat. Tapi tetap jangan lupa sholat. Ingat sholat. Sholat Mas Agus. Sholat. Tadi siapa tadi? Tepat waktu nggak mas? Yang penting sholat dulu. Sholat. Yang penting sholat dulu. UMS sholat. Oke. Mungkin dilontarin dulu. Nggak bisa. Kamu pasti mau berpikir. Tidak bisa. Harus spontan. Ya untuk mungkin untuk kedepannya semoga tim KRAI bisa menjuarai di tingkat nasional dan terus meningkat ke depannya sehingga bisa melangkah ke selanjutnya yaitu internasional. Gak pengen juara wilayah. Harapan nggak pengen jadi ketua juga, Pak? Juara wilayah? Iya. Ya kan, Insya Allah bisa bisa. nih. Itu loh ditanya. Pengen Nggak pengen harapan jadi ketua KRI. Enggak dulu aja mas. Sebenarnya dari lubuk hati narasi paling dalam Itu tuh, cuma aku pengen gini ketua, saja. aku pengen Gini, ketua gitu. Bukan. Jadi ketuanya aku. Gitu. Kelihatannya besok Gak mungkin. Oke, jadi itu ya Mas Rashid ya. Ya. Untuk Mas Taki harapannya apa? Kalau dari aku pribadi ya, Iya. harapannya selama aku masih di sini itu pengen melihat KRS itu pecah telur. Jadi ya apa aja yang bisa saya lakukan selama aku masih di sini itu dibesarkan supaya KRS itu bisa masuk minimal ke ini. Ya, Oke. Kalau untuk harapan saya sendiri ya juara 1 semua. Amin. Harapan saya. Aku sih itu kan di sini UMS baru 4 divisi, semoga bisa 7-7-nya di Nah, Isi semua UMS ya. sih. Iya. Terus bisa juara semua kan. Iya. Keren. Mungkin kalau dananya banyak bisa sih. Yang penting kampusnya sanggup enggak? Ininya. Tetap dana. sanggup apa mas? Dan aja. Oh ya. Iki aman enggak? Aman. Oke. Nanti dipotong ya mas? Oke. No sensor. No sensor. Tanpa edit. Itu edit enggak masalah sih, tapi jangan sampai ke bak bawah ya. Enggak apa-apa sebenarnya. Kan keluh kisah kita. Paling ditegur dikit. Iya. Aduh. Paling Mas bisa jangan gitu lagi ya. Kayak itu masih aman sih, tapi jangan sampai dipotong aja. Mungkin SB mas? Aduh. Mas nggak usah ada podcast-podcastan. Oke. Ya, jadi ya cukup itu ya Mas Hafiz ya. Udah banyak udah, Ya, udah juga. udah banyak info yang didapat dari masing-masing divisi juga. Terus ceritanya banyak dari robotnya, terus prestasi yang udah diraih juga, harapan. Ya, udah banyak lah yang bisa diambil. Ya. Ayo kita doa bareng-bareng buat kemajuan Amin. robot research serta divisi-divisi KRI-nya semoga Amin. bisa Bisa juara. Amin. bisa juara satu se Indonesia. Amin.
Semoga juga Amin. ya pokoknya yang terbaik lah buat Amin. kita semua. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Harusnya ini Mas Taki. Ini jobnya Mas Taki. Kenapa saya ambil? Oke, jadi itu ya, cuma itu. Ya, teman-teman. Terima kasih buat mas-mas yang sudah meluangkan waktunya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan juga udah menjelaskan seputar KRI kepada teman-teman viewer kita. Ya walaupun dikit, Ya, walaupun tapi tetap banyak. viewer itu. Jadi nanti misal ini sudah jadi dan diedit, tolong di-share di grup divisi masing-masing. Siap. Like gitu ya. Siap lah. Oke, dan siap untuk jadi stiker. Iya. Oh, jangan sampai. Nah, jadi Ada fitur anti screenshot gak sih? Biar gak bisa di screenshot. oh, Gimana tahu. Mas pengedit? Oh, aman. Jadi di sini aman. Aman. Paling di post terus di foto. Aduh. Kayak gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Terima kasih guys.